Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Beni Surnadi, NIM 1912211029. Baiklah, kami akan membahas materi mengenai anggaran penjualan dan prokes penjualan. Di sini kami akan membahas analisis tren. Analisis tren ini memiliki tujuan untuk mengetahui metode ramalan penjualan dan mampu menghitung ramalan jualan dengan menggunakan metode analisis tren. Selanjutnya, teknik untuk membuat ramalan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif memiliki metode pendapat para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapat eksekutif, dan metode pendapat survei konsumen. Selanjutnya, metode kuantitatif memiliki analisis lini produk, metode distribusi probabilitas, analisis tren atau garis lurus dan non-garis lurus, serta analisis regresi. Analisis tren garis lurus ini memiliki dua metode, metode kuadrat terkecil dan metode momen. Metode kuadrat terkecil, Y sama dengan A ditambah BX. B sama dengan N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B sigma X dibagi N. Contoh pada tabel 1. Buatlah persamaannya dan buatlah ramallah jualan tahun 2016. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya. Baiklah, saya Febrilia, NIM 1912211026. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Buatlah persamaannya dan buatlah ramalan jualan tahun 2016. Metode kuadrat terkecil dengan syarat sigma X sama dengan 0. A sama dengan sigma Y dibagi N. B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Metode kuadrat terkecil dengan syarat sigma X sama dengan 0. N1 tahun 2011 jualan atau Y 130. X-nya min 2, X2 4, XY-nya min 260. 2 tahun 2012 jualan Y 145, X-nya min 1, X2 1, XY-nya min 145. N3 tahun 2013 Y 150, X-nya 0, X kuadrat 0, XY-nya 0. N4 tahun 2014 jualan Y 165, X1, X kuadrat 1, XY-nya 165. 5 tahun 2015 jualan atau Y 170, X2, X kuadrat 4, XY-nya 340. Sigma jumlah jualan atau Y 760, X-nya 0, X2 10, XY 100. Buatlah persamaannya dan buatlah ramalan jualan tahun 2016. Metode momen, Y sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan NA plus B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Berdasarkan tabel 1, maka metode momen dapat dihitung sebagai berikut. Baiklah, saya Pina Lestari, NIM 1912211027. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Analisis tren bukan garis lurus sama dengan tren parabola kuadrat
buka kurung syarat sigma X sama dengan 0 tutup kurung. Persamaan tren parabola kuadrat adalah Y sama dengan A ditambah B X ditambah C buka kurung S tutup kurung kuadrat. Sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma kuadrat ditambah C sigma X 4. N1 tahun 2011 jualan Y 130 X min 2 X kuadrat 4 XY min 260 X kuadrat Y 520 X 4 16. N2 tahun 2012 jualan Y 145 X min 1 X kuadrat 1 XY min 145 X kuadrat Y 145 X 4 1. N3 tahun 2013 jualan Y 150 X 0 X kuadrat 0 XY 0 X kuadrat Y 0 X 4 0. N4 tahun 2014 jualan Y 165 X 1 X kuadrat 1 X 2 1 XY 165 X kuadrat 2 X kuadrat 2 X kuadrat Y 165 X 4 1. N5 215 jualan Y 170 X 2 X kuadrat 4 XY 340 X kuadrat Y 680 X 4 16. Tahun sigma jualan Y 760 X 0 X kuadrat 10 XY 100 X kuadrat Y 1510 X 434. Buatlah ramalan jualan tahun 2016. Analisis regresi. Analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel terikat buka kurung Y tutup kurung yang digunakan satu variabel bebas buka kurung X tutup kurung. Variabel bebas yang dipilih adalah yang mempunyai hubungan buka kurung korelasi tutup kurung dengan variabel terkait. Untuk mengetahui bahwa variabel bebas buka kurung X tutup kurung yang dipilih mempunyai korelasi dengan variabel terikat buka kurung Y tutup kurung dapat digunakan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Rumus yang digunakan dalam analisis korelasi berupa metode kuadrat terkecil sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B X, B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. A sama dengan sigma Y dibagi N dikurang B buka kurung sigma X dibagi N tutup kurung. Contohnya sebagai tabel berikut ini. Rumus korelasi R sama dengan N sigma Y dikurang sigma X sigma Y dibagi
AK kuadrat N sigma kuadrat ditambah buka kurung sigma S tutup kurung kuadrat AK kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat. R sama dengan AK kuadrat R kuadrat. R kuadrat sama dengan koefisien korelasi. Nama saya Rusdiana, NIM 1912-21025, kelas 5 RSB. Ron 1956,145 mengemukakan pengaruh korelasi sebagai berikut. Koefisiensi korelasi dan taksiran. Untuk nilai kurang dari 0,20, taksirannya dibilang sangat lemah atau dapat diabaikan. Untuk 0,20 sampai 40 lemah, untuk 0,40 sampai 0,70 itu cukup, untuk 0,70 dan 0,90 itu kuat. Sedangkan untuk 0,90 sampai dengan 1,00 itu sudah dibilang sangat kuat. Untuk penyusunan anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Anggaran jualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu disebut anggaran kunci. Faktor yang mempengaruhi jualan. Faktor pemasaran seperti luas pasar, keadaan persaingan, keadaan konsumen. Untuk faktor keuangan seperti modal kerja, sedangkan faktor ekonomis laba atau rentabilitas. Untuk teknis kapasitas terpasang BB dan tidak mudah dan murah. Faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, faktor kondisi negara dan faktor lain-lainnya. Apakah meningkatnya jualan dapat meningkatkan rentabilitas ekonomi? Seperti soal berikut. Jualan 1000 unit dikali 100 rupiah sama dengan 100.000. HPP 1000 unit dikali 80 rupiah sama dengan 80.000. Jadi laba kotor 20.000. Beban usaha 15.000. Jadi untuk laba usaha 5.000 rupiah. Rentabilitas ekonomi 25%. Setelah penjualan meningkat, jualan 1,2 ribu unit dikali 100 sama dengan 120.000. HTP 1.200 dikali 80.000 sama dengan 96.000. Laba kotor 24.000 rupiah. Beban usaha jadi 18.000 rupiah. Total laba usaha sama dengan 6.000 rupiah. Rentabilitas ekonomi 25%. Ilustrasi penyusunan anggaran jualan pabrik kecap asli dalam botol. Dihitung dalam 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015, terhitung dalam 4 triwulan, dibagi dalam 1 tahun, dengan jumlah rata-rata dibagi dalam persen seperti tabel berikut. Penjualan yaitu Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Untuk Banjarmasin, kecap sedang dengan harga Rp500, sedangkan Martapura Rp600. Untuk kecap manis, Banjarmasin Rp600, sedangkan Martapura Rp750. Kecap asin Rp500, sedangkan Martapura Rp600. Distribusi penjualan tersebut, jenis produk ditaksir dalam kecap sedang sebanyak 50%, kecap manis 30% dan kecap asin 20%. Dari data tersebut digunakan ramalan penjualan menggunakan metode kuadran terkecil. Demikian paparan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.